Bang Sunai, kira-kira. Ya, apa yang disampaikan Bang Ihsan sebenarnya benar itu, apa yang disampaikan itu emang secara umum ya, emang susah karena di Al Zaitun tuh emang kurikulumnya, pendidikannya segala macam itu sesuai dengan sesuai dengan Kementerian Agama gitu. Terus kan yang kita bahas ini gimana caranya kita negur segala macam. Nah, itu yang harus dikulik lagi, nggak mudah ngingetin dia atau ngasih masukan dia itu nggak mudah. Jadi kita kalaupun itu ditutup ya kita sih setuju aja ya, tapi itu kayak Setuju ya. suatu hal yang nggak mungkin gitu. Saya Ah, kenapa nggak mungkin? ya saya bilang ada orang-orang di belakangnya Panji ini. Ini Nah, ada yang komen gimana? santri Itu dijadikan gimana Bang Ihsan? ini Hah? apa namanya benar dulu ini ada yang komen santri dijadikan tameng kesimpulannya. Nah iya udah pinter netizen. Iya kami itu cuma dijadiin tameng gitu. Ibaratnya nih dibikinin kandang domba ya, dibikin terus kami ini beneran domba, tiba-tiba dimasukin serigala yang berbulu domba gitu. Oke. Nah, Oke. habis itu nanti serigala-serigala ini keluar sebagai domba, ibaratnya itu jamaahnya dia itu, habis itu ngegigit-gigit orang. Nah, nanti setelah dia ketahuan ternyata dia bukan domba, ternyata dia serigala. Nah, dia tunjuk semua penghuninya tuh apa serigala. Nah, bukan nggak semuanya. Kami ini domba yang beneran loh gitu. Kami ini santri beneran. Iya. Justru yang pengikutnya itu ada di masyarakat loh. Kalian tuh nggak tahu nanti yang misalnya nggak semuanya ya. Mungkin kalian hari ini mungkin boleh cross check kayak gini aja lah kurang lebihnya. Nanti ada yang berdiri di depan Alfamart, Indomart atau ATM pegang amplop tuh ya. Nanti di cross check yang minta sumbangan kayak gitu. Kalau mukanya berubah kalian bilang dari Zaitun, nah, mungkin itu tuh gitu. Jadi Baik. bukan Satri Al Zaitunnya. Dilanjut sebentar ya Bang. Saya ke kamar mandi sebentar. Ya, saya ini jawab ini komen netizen aja ya. Gimana bro, di mana sekarang Sunai kegiatannya di Jakarta? Ya di Pamulang Bang saya. Ya, Ya oke. masih kerja di perfilman. Hmm. Pengen Lucu nanya ada. kenapa ya? Ini Eh bentar-bentar ini saya bacain. Lucu ada alumni Zaitun yang ngaku mondok 11 tahun ditanya Fardudu juga nggak tahu. Nah, si apa namanya? Fazil Jadi itu. untuk Fazil itu kan personal dia ya. Jadi apa namanya yang namanya hasil dari sebuah pendidikan atau buah dari pohon itu kan nggak bisa dibilang bisa mateng semua sempurna semua ya dia ini berarti nggak ahli di dalam ini atau dia dulu mungkin kelas yang nggak belajarnya nggak sungguh-sungguh kan kayak gitu jadi jangan sampai digeneralisir begitu gitu ya ada kok yang soleh-soleh itu kan ada tuh adik kelas saya namanya Reza Kang Kopi itu kan dia kalau Syekh aja dikritik sama dia ibaratnya yang keliru-keliru saya juga begitu gitu. Bang netizen udah bentar dulu Bang mm, netizen udah bicara kebenarannya di live mudah-mudahan aman ya insya Allah amin terima kasih. Bang apa benar pengikut Al Zaitun kebanyakan pada bikin yayasan-yayasan panti asuhan di setiap daerah? Saya nggak berani bahas ini karena ini kalau kita cukup dewasa untuk bilang itu eh, Iya, soalnya nanti nggak ada takut buktinya juga. bukan takutnya nanti masyarakat menilai langsung semua yayasan itu Iya, begitu gitu. begitu ya. Tapi Enggak. karena mungkin mereka itu cuma 5% yang ada di Indonesia, nanti kalau saya iakan maka mengeneralisir yang 95% yayasan yang benar gitu. Jadi agak sensitif ya. Ya intinya pokoknya apa namanya sabotasenya macam-macam itu halus nggak akan kebaca sama masyarakat. Kalau kebaca Terus justru ini kasar namanya gitu. Nah, baik. Jadi Gitu. gini Bang, saya di sini masih belum apa ya? iya, jadi Belum Bang Ihsan ini masih dapat kayak dapat Bang titik Ihsan terang apa? gitu ya, Bang belum dapat Rizky. titik terang. Iya. Belum Gimana? dapat jadi di sini saya dengan penjelasan Abang dari tadi Ya, belum bertemu dengan salah satu titik terangnya di sini. ya. Kan gitu kan. Nah, jadi gini, sebenarnya di Al Zaitun apa memang ada mazhab apa tidak?
Di Al Zaitun ya, Ya, ini saya Mazhab jelasin, Syafi'i. ini harus saya jelasin pada masa saya aja ya, karena Ya, kesininya saya nggak tahu 2000 iya, sampai 2006 gitu. Itu kita kalau dalam hal ibadah lebih banyak mempraktekkan mazhab Imam Syafi'i, Syafi'i. Syafi'i. Syafi'i sampai hari ini juga saya ikut mazhab Syafi'i gitu. Tapi memang kalau waktu Syekh Panji Gumilang saya waktu tamat itu dia pesannya begini, anak-anakku nanti kalau kalian sholat di masjid yang ada kunutnya, kalian ikut kunut. Kalau di masjid yang tidak kunut, ya jangan kunut kayak gitu. Ya, artinya kalian itu harus benar-benar toleransi, mana apapun dalam ibadah itu, jangan sampai berdebat, malah yang salah itu kalau kalian nggak sholat subuh kayak gitu. Pokoknya Benar. Tapi pesannya yang kayak gitu. bukannya Cuma kata si Fazil, Bang. Bukannya kata si Fazil bahwasanya kita itu Al Zaitun dari dulu sampai sekarang itu tidak memiliki mazhab. Apa benar? Enggak, itu memang langsung Hah? memang ya, Gimana? ya saya begini, memang di Al Zaitun itu kita Ah, kan memang paham di Indonesia ini pesantren kalau nggak rujukannya Muhammadiyah ya NU gitu ya, ada dua itu. Nah, di Al Zaitun itu memang nggak secara implisit diucapkan kita mazhab apa, tapi dalam praktek keseharian ibadah kita itu lebih mengikuti Imam Syafi'i, karena pada semester terakhir, 3 semester terakhir itu saya di sana baru mengkaji kitab Bulughul Maram atau kitab kuning ya, begitu. Kitab Bulughul Maram kan lebih ke Imam Syafi'i gitu ya. ya benar. Ya, gitu. Tapi kan tidak ada tuh di madhab Imam Syafi'i ya. Kita tahu bahkan di empat madhab juga tidak ada yang namanya ajaran imam tua di depan udah sakit-sakitan tapi di belakang yang sehat di belakang gitu kan. Ya seharusnya ya yang lebih didahulukan, bahkan empat empat madhab ini mendahulukan yang sehat kalau bisa jadi imam. Bahkan kalau bisa suaranya cantik, hafidz Quran, bacaan Qurannya bagus dan sebagainya. Kenapa ini? Apakah cuma di zaman ini aja? Dan itu apakah abang memang tidak setuju dengan itu? Gini, hari ini ya posisi saya secara pribadi nih, karena saya Ya. salah satu alumni Al Zaitun yang berani speak up meluruskan semuanya. Saya ini kena serangan dari dua belah pihak loh. Satu, saya dari masyarakat Indonesia, kalau baca komen mereka udah langsung menjudge macam-macam, karena apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang saya juga lakukan. Padahal saya adalah orang yang paling pertama memprotes Panji Gumilang, alumni ya. Dan saya juga dimusuhi oleh pengikut-pengikutnya Panji Gumilang itu. Saya berdebat setiap hari dengan mereka dengan apa yang mereka lakukan hari ini. Gitu. Jadi posisi saya dengan teman-teman puluhan ribu alumni Al Zaitun hari ini itu seperti sandwich kejepit di antara dua orang yang merasa benar gitu. Merasa benar. Ya enggak, kalau masyarakat memang benar lah menurut saya, netizen atau macam-macam yang ada di ini memang benar lah, ini ada praktek ibadahnya Panji Gumilang mah keliru. Tapi kayak tuduhannya Ken bahwa mengatakan santri Al Zaitun boleh zina selama bayar 2 juta. nggak Aduh, ada ya. Makin itu paling Itu gimana? Itu gimana? Nggak valid ya? Enggak valid. valid itu, itu namanya sadis. Dia bilang apa di TV One. Jadi pas kamera di off itu, ya pas kamera off iklan, saya berdebat sama dia. Saya bertanya, kamu Mas nganterin siapa tuh? Kan dia bilang dia yang nganterin tuh ke tempat prostitusi itu. Berarti artinya dari situ aja dia udah salah tuh. Berarti kenapa orang dewasa nganterin anak-anak ke tempat prostitusi? Kang Terus Anom, saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Anom. Ahlan. terus ya habis itu saya tanya siapa nama santri yang dianterin, karena saya pengurus pelajar, apalagi yang diantar katanya santri angkatan kedua. Nah pasti saya kenal itu. Nah dia nggak bisa sebutkan siapa santri yang diantar oleh dia itu. Ya, Assalamualaikum Kang Anom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah amma ba'd. Waalaikumsalam. Cirinya gimana Bang buat menilai itu kelompok atau orang dari oknum dari Al Zaitun yang itu susah itu, karena
karena yang namanya pemikiran dan namanya isi kepala orang, hati orang itu yang nggak terlihat di fisiknya kayak gitu. Dia kalau mungkin itu dia tetangga Anda, ya dia ikut Anda sholat, dia ikut sholat, ya gitu. Emang kamuflasenya itu bukan terjadi hari ini aja ya pemirsa, tapi udah dari tahun sejak Indonesia merdeka dari tahun 45 gitu. Tapi gini Bang, Ya. memang tadi kan abang bilang, tadi kayaknya kan abang takut bahwasanya kalau abang bertindak abang sendirian atau bersama teman-teman abang alumni ya, teman-teman abang alumni, abang takut ditindak sebagai yang ditangkap lah. Tapi kenapa abang tidak menjadikan diri abang tuh menunjukkan kepada masyarakat kalau abang tuh memang saya terjun langsung gitu di acara demo itu gitu. Saya terjun langsung, saya tidak setuju dengan Kang Zaitun. Iya. Ya, jadi keputusan dari tadi kita rapat seluruh alumni itu ada dua hal aja hasilnya. Yang pertama itu bahwa tuduhannya Ken itu benar-benar fitnah yang keji. Nah, kita menuntut dia untuk klarifikasi tuduhan itu. Lalu yang kedua adalah kita ingin membuat statement atau kesepakatan bersama bahwa kami alumni tidak setuju dengan apa yang Syekh Panji Gumilang praktekkan hari ini gitu. Mohon maaf, berarti Mas Ihsan tadi ikut juga dalam rapat. Nah, benar. Saya yang bikin Ketuanya. rapatnya, Mas. Saya ketuanya. Kalau gitu, kalau Bapak ada kesempatan besok malam jam 9 lewat, saya ada diskusi besar-besaran bersama dengan alumni Al-Zaitun untuk meluruskan. Ya, Karena kemarin saya kan sempat tadi sama kan juniornya. Kang Anom barusan telepon saya, besok bisa live apa enggak? Kan saya ini orangnya. Astagfirullahaladzim. Iya. Ini saya. Tapi Nah, jadi gini ya, di atas Neti. bocil si lebih Fazil. gampang ya. Kang, di atas si bocil Fazil itu yang kurang Iya, itu. paham. Berarti Itu besok ada kita Kang. diskus lagi ya. Ya. Bisa. Saya ingin Ya. Nah, jadi begitu gini, Bang Ustadz Zaini. Rizky ada Pak. Bang Ihsan, Jadi saya potong. gini aja nih, kalau ibaratnya kalau saya ngebela Al-Zaitun ini Sunai ini pasti akan langsung ngehajar saya gitu aja. Bukan, Sunai kan udah memang ngebuka kita di semua sini, tuh. Karena kita memang di sini kalau bisa Bang jangan bela Zaitun dah, karena udah memang Al-Zaitun itu udah gimana gitu. Kalau bisa jangan. Kan gitu kan? Enggak, bukan. Maksudnya seandainya saya membela, pasti Sunai itu langsung ngegas ke saya gitu. Iya. Gitu. Ya, Coba tanya aja saya. Kalem-kalem, Saya- kita kalem-kalem, karena ada rokok. di sini. Enggak, artinya gini, maksudnya kalau saya ngarang-ngarang atau apa kayak gitu, ini Sunai ini kan ibaratnya dia udah ngebuka sedetail-detailnya tuh. Kalau saya nggak Siapa? berani karena nggak punya cukup ini. Kalau Sunai karena ayahnya sendiri. Kalau saya nggak punya, jadi Berarti nggak berani maksudnya saya lebih, gitu. lebih bermental dong, lebih bermental bosnya memang kalau bisa hancur Al-Zaitun gitu. Bukan, ini bukan tentang Bukan tentang mental. bukan tentang mental atau nggak mental, tapi saya kalau bicara saya nggak punya alat bukti, saya nggak punya pengalaman pribadi. Kalau Sunai kan ayahnya sendiri yang di sana, jadi dia punya alat bukti semuanya. Kan bicara di media sosial harus bisa dipertanggungjawabkan. Benar. Tuh, ini jadi saya bicara juga ini direkam, di share lagi, saya juga nggak akan takut karena memang saya bicara juga kebenaran, gitu. Baik. ada 3 hal yang nanti besok Ya, malam coba silakan. untuk Ya. jadi tema kita. Pertama, saya sempat bilang sama Fajil ya, saya bilang sama Fajil, saya nggak akan demo kalau misalkan Bang Fajil ini bisa menegaskan kepada kami bahwa tentang kejadian di Al-Zaitun itu benar atau tidak dari dulu atau enggak, karena mungkin itu atas dasar beliau bilang sudah 11 tahun di sana. Itu yang pertama. Ya. Yang pertama yang kita akan bahas, tidak ada kaitannya antara Zaitun dan alumni. Benar. Itu yang akan jadi diskusi kita besok malam. Ya. Tidak ada kaitannya antara alumni dan Al-Zaitun, itu yang pertama. Kedua, bagaimana caranya agar tidak terjadi perang saudara, perang antar agama. Nah itu yang saya khawatirkan. Karena mau bagaimanapun pihak itu Islam, kami pun sama. Ya. Kemudian yang ketiga, keresahan dari masyarakat yang timbul bahwasanya Al-Zaitun ini kan masih ambigu di mata kami yang awam terhadap Al-Zaitun.
Jadi agar tidak ambigu, saya udah ngabarin tadi ada sekitar 4K orang yang nonton. Saya udah ngabarin waktunya jam 9:10. Nanti Bang Sunai dan Bang Ihsan yang akan jadi narasumbernya. Saya bersama dengan teman saya nanti. Ustadz juga ikut aja, Ustadz Rizky. Fair Ustaz, insyaallah. Nah ya, Besok jam materi berapa? caranya semua kita bahas tentang Al Zaitun, bahas tuntas. Ya, Bila perlu kan- gini aja Kang Anom, kalau si apa namanya Fadil. siapa di kelas kita Fazil Fazil. masukin aja Yes, gitu. penasaran dengan dia. telepon tadi, saya Iya. telepon, ajak, kata beliau, insya Allah. Cuma nanti beri kejelasan oleh Bang Ihsan, jangan takut gitu, ikut aja. Ya, maksudnya gini, makanya saya Ya. sekarang gini, apa namanya ya, kita akan bicara sejujur-jujurnya. Sekarang gimana nih kalau jadi posisi seperti kami alumni yang udah lulus 17 tahun yang lalu ya. Padahal waktu masa kami itu apa namanya ajarannya semuanya sholat ibadah semuanya lurus ya kan. Tiba-tiba hari ini Syekh Panji Gumilang menyimpang dari segi akidah yang mengatakan Al-Quran bukan kalamullah itu. Terus hari ini saya ditanya sama mertua saya sama istri saya yang nggak ngerti apa-apa coba. Sedangkan saya dulu aman-aman aja kan jadi kesel gitu jadinya. Ya. Itu. Iya, perlu dihadirkan Bang Fajil karena menurut pendapat dari Bang Fajil bahwa Al Zaitun tidak diajarkan kitab kuning dari dulu sampai sekarang. Cuman dari pernyataan Ya, Om Ihsan yang tadi siang kita Ada. teleponan, di sana belajar Besok- bulu-bulu marom. Gini, Bulughul Maram. Saya juga belajar kok. besok gini. Besok untuk saya buktikan kita Bulughul Maram saya masih ada, coret-coretan yang saya ibaratnya saya buat belajar dulu juga masih ada. Ya. Besok saya bawa gitu. Ya, Saya soalnya unjukin gitu. setahu saya bulu-bulu marom masih kuning belum jadi pink. Ya, betul. Nggak ada ininya kita gundul bahasa Indonesia Melayu Melayu siap. itu. Oh, baik. Karena itu kita pengen Ada beberapa bikin, pertanyaan Bang. juga yang nanti Harapan mau saya kita pertanyakan Indonesia ini kepada memang Bang bagus, Ihsan bagus. masalah Ya. Iya, waktu zaman saya itu bagus-bagus aja. Terus gimana kita sebagai masyarakat awam untuk mempersempit tindakan-tindakan orang yang kelihatan di sekitar kita. Itu ini ya sebagai kalau di masyarakat kan mereka sedangkan mereka itu ada di masyarakat. Yaitu satu-satunya itu banyak ikut kajiannya Kang Anom, Ustadz Rizky biar ilmunya itu kuat. Jadi ketika datang aliran-aliran yang ibaratnya jadi orang-orang yang akan masuk ke dalam aliran tertentu itu karena kosong, nggak punya basic agama. Jadi ketika datang orang yang kayak gitu, yang kagok langsung gitu. Kayak Fazil itu kan ibaratnya kosong, dikasih ilmu dikit dari yang agak melenceng, masuk juga dia. Karena berdasarkan logika. Sedangkan dalam Islam itu bukan sekedar logika itu paling belakangan. Yang penting tuntunannya itu udah betul apa belum, nggak bisa Betul, kita pakai logika. Kalau pakai logika, gimana caranya sekarang logika yang keluar angin itu di bawah di dubur kita, tapi nggak ada kita disuruh cuci itu, tapi kita wudhu ulang, yang kita cuci tangan, mulut, muka, nggak logis kan, ibaratnya makan kita kentut batal wudhu lah kan, tinggal cuci aja tuh pantat, kan nggak masuk logika tuh. Nah, kalau makanya orang-orang kayak Fadil itu atau apa namanya orang-orang yang gampang ibaratnya gampang dipengaruhi, gampang dicuci otaknya ya karena nggak punya dasar gitu. Pada awalnya memang saya mengira bahwa Bang Fajil ini berkapasitas untuk diajak diskus karena saya nggak nantang, saya ngajak diskus. Cuman kan kita orang Sunda nih punya prinsip lu jual gua beli, kalau nggak gua beli gua borong, kalau nggak gua ngutang, gitu. Dan alhamdulillah dipertemukan lah dengan yang senior seperti Bang Sunai semalam dan Om Ihsan. Ini akan jadi titik terang nantinya besok malam insyaallah. Nah, saya juga bantu sama ustadz-ustadz sekalian ibaratnya untuk menjelaskan bahwa alumni Al Zaitun itu nggak usah ditakutin kalau alumni Al Zaitun sebagai santri formalnya, karena kami memang nggak diajarkan hal-hal yang aneh kayak gitu. Saya kasih tahu nih kenapa Fazil begitu gitu ya. Ya. Karena Sunai coba tanya nih Sunai juga dulu begitu, tapi dia udah sadar makanya dibuka sama dia semua. Betul nggak Sunai?
Mungkin dulu Sunai begitu tuh, dia cinta betul, jadi akhirnya semuanya dia. Setelah ini marilah Coba Bang tanya, Sunai ikut coba kepada Bang saya Sunai, benar nggak? dengan mazhab jadi- cinta saya. Dulu kan kalau kita belum tahu siapa Panji Gumilang kan kita niatnya kagum dan taat banget, bangga banget punya Panji Gumilang. Tuh kan langsung terkonfirmasi kan, benar kan? Tapi setelah Nah, tahu gitu busuknya aja. Panji Gumilang kan, Nah. gila nih orang jahatnya lebih jahat dari Fir'aun ternyata. Abang setuju, Abang Ihsan setuju itu dengan kalimat seperti itu. Ya itu tentu. Kalau saya nggak mengikuti Nggak merasa, hal yang ya. seperti Sunai gitu, beda. Jadi gini, Makanya. Bang Ihsan, siapa Bang Rizky? Jadi Kalau yang misalnya Al-Zaitun ini dari tahun berapa? Dari tahun Ya. berapa ke tahun berapa? 2000 Siapa? ke tahun 2006 ya, Bang Ihsan. Mm-mm. Nah, saya bilang tadi, jadi di Al-Zaitun itu terbagi dua tuh. Satu, santri yang Orang tuanya terafiliasi, yang Ya. Satu, santri yang sama sekali nggak mengerti tentang N11. Jadi ada dua kebagi itu dalam dalam Al-Zaitun. Satu santri yang orang tuanya emang ikut campur andil untuk mendirikan Al-Zaitun, yaitu gerakan N11. Satu emang santri yang orang tuanya maupun santrinya yang nggak sama sekali tahu tentang pergerakan N11. Tapi besok malam tapi harus tidak- dijelaskan. Oke, silakan. Tapi tidak ada perbedaan perlakuan. Tidak ada Atau perlakuan pengajaran dalam pergaulan semuanya itu persis gitu. persis, karena Jadi walaupun dulu tujuan awalnya Panji Gumilang ingin mendirikan syariat Islam di negara ini melalui pesantren Al-Zaitun, cuman nggak ada sama sekali yang diajarin tentang syariatnya, sama sekali nggak pernah diajarin tentang N11 itu di Al-Zaitun. Jadi Kita nanti belajar formal aja. Bang Sunai juga harus menjelaskan tentang N11 juga kepada teman-teman karena beberapa di antara kami nggak tahu N11, taunya AK-47, AWM, shotgun dan lain-lain. Iya. Ihsan, ini N11 saya baca itu negara Islam Indonesia. Ini saya baca komen netizen sanjungan jiwa. Ihsan masih ragu bilang Gumilang setan. Nah, itu maksudnya kita nih ada di koma Nggak boleh. ustaz Nggak boleh. gitu, jangan. Jangan. Sekafir Jangan, apapun orang, kalau kita bilang dengan bahasa hewan atau setan, kafir kita, murtad. Naudzubillah. Itu makanya yang begini-begini kita sayangkan banget, janganlah. Kita nih Komal isinya kan nih ustad-ustad nih, jangan. Kalau saya nggak begitu ustad-ustad banget, cuma lulusan pesantren, tapi kalau disuruh jadi imam, disuruh jadi khotib, insya Allah masih bisa, gitu aja. Jadi Cuma- teman-teman, kita di sini bukan berdebat, kita di sini diskusi mencari kebenaran sebagaimana yang disuarakan oleh Syekh Abdul Qadir dalam Nasaihul Ibad. Idza lakita ahadan minan nas ra'aitul fadla 'alaika wa taqulu asyayakuna indallahi khairan minni. Harus lebih dulu tahu kita tentang faktanya baru kita bisa menilai. Setelah kita tahu bahwa itu salah, jangan dijustifikasi atau dikeluarkan bahasa binatang. Dampaknya kepada kita nanti bisa keluar daripada Islam. Ini juga perlu dipahami oleh teman-teman. Karena tujuan paling utama Allah menurunkan Nabi Muhammad itu untuk menyempurnakan akhlak. Nah, kalau bicara mulut kita apa yang keluar itu apa yang keluar di mulut, di lidah kita itu adalah gambaran hati Gambaran kita. hati Itu adalah ya gitu. Jangan sampai begitu. Bang, ini makanya aku bilang juga, aku jelasin juga nih sama teman-teman semua, sama guru anak Kang Anum juga, anak jelasin. Jadi siapa namanya Faiz itu Ya. Fazil, si Fazil itu udah saya ajak itu kita ngobrol bareng. Mungkin menurut dia karena ceramah saya kan kadang-kadang kan teriak-teriak. Karena bawaan gue memang begini bang, kayak gini nih. Iya. Saya kan memang kuat. Ya. Dan tuh memang suaranya kuat, jadi dikira itu kita kasar sama dia, kita takut kita gini-giniin pada saat live TikTok gitu kan. Makanya dia kagak mau kagak muncul. Gitu. Ya. Ya, ya Fazil masih ini juga ya, masih anak kecil. Ini Coba keluar dari konsep kita besok malam. Saya pengen nanya satu hal sama Bang Ihsan dan sama Bang Sunai. Apakah berbeda kurikulum dan mata pelajarannya saat Bang Sunai di sana dan Bang Ihsan di sana? Saat Bang Ihsan di sana, mata pelajaran di KJ-nya soal agama apa? Soal agama, karena kan notabene Al-Zaitun itu adalah pondok pesantren ya, yang dikenal oleh Asia. Silakan Bang Ihsan.
Kalau pelajarannya ya, ini saya jelaskan tentang kurikulum di sana. Kalau kurikulum pelajaran agama dari buku agama, dari bahasa lah, buku bahasanya misalnya Syorof Nahu, habis itu apa lagi ya, Kot ya kan, pokoknya yang begitu semuanya. Terus nanti ada Mahfuzot, Muhadoro, itu Fikih juga Quran kita hadis, belajar. fikih, usul fikih, sejarah Islam, semua buku yang agama itu referensinya itu adalah buku Gontor, buku yang dipelajarin di pondok pesantren Gontor yang kita pelajarin. Sama, karena di belakang bukunya itu kan ada pengarangnya tuh. Nah, pengarangnya Ya. itu dari ini Gontor. Nah, kalau buku umumnya ya dari apa namanya? Kementerian Agama. Dari Departemen Kementerian Agama. Nah, ada beberapa lagi itu, ada tambahan lagi, misalnya kayak jurnalistik, itu kita ada tambahan lagi. Habis itu ada yang namanya KAHAM, Kewarganegaraan Hak Asasi Manusia. Ya. Terus ada pelajaran apa lagi ya? Itu yang kitab kuning Bulughul Maram itu tadi. Kalau Bang Habis Sunai, itu, Bang Sunai silahkan. Bang Sunai, Ya, apa sampai nama pelajaran kurikulumnya sama seperti apa yang sama apa dipelajari yang oleh disampaikan, sama apa yang disampaikan Bang Ihsan sama. Jadi emang kita belajar ya sesuai gimana santri lah belajar di sana. Sholatnya pun Nah, sama. ini pertanyaannya Sampai sebenarnya 11 tahun, harusnya Bang. besok saya pertanyakan, cuman saya pengen Kalau pertanyaan Bang di sini Ihsan aja. sampai 11 tahun. Bang Bentar, Ihsan satu-satu. sampai Siapa? 11 tahun. Sebentar nih, maaf, Kang Anum, kayaknya nih ada pertanyaan lanjutan. Coba Kang Anum biar selesai satu-satu. Apa? Ya, saya ada pertanyaan lanjutan. Kalau memang betul kurikulum yang dipelajari di Al Zaitun merujuk kepada kitab kuning seperti yang tadi disebutkan Bulughul Maram, yang saya juga tahu itu, dan merujuk kepada pengajaran di Pondok Pesantren Gontor yang saya juga punya banyak teman di sana, dan saya tahu madhab apa yang dipelajari oleh Gontor, yang pastinya aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, fikihnya kepada Imam Syafi'i radhiyallahu an. Lalu kenapa sekarang ada kontroversi dari pihak Al Zaitun yang menyatakan tidak bermadhab fikih kepada siapapun? Nah, ini pernyataan yang kemarin disebutkan oleh Bang Fajil ya. Tidak bermadhab kepada yang empat, sedangkan mengambil kurikulum dari Gontor yang notabene mengambil madhab dari Imam Syafi'i. Tafadhol. Ya, apa namanya? Jadi saya nggak bisa langsung jawab kenapanya itu, tapi harus ada rangkaiannya. Yang pasti gini, Al Zaitun itu nggak lahir seperti pesantren yang biasa. Dia lahirnya itu, kalau saya bicara jauh lagi, ibaratnya ini off the record gitu ya, walaupun direkam ini nanti, ya itu kan ada tangan negara di sana gitu. Habis itu, apa namanya, kalau bicara tentang mazhab dulu itu, eksponen-eksponen atau pejabat-pejabat tingginya itu banyak yang orang-orang yang soleh, orang-orang yang apa namanya benar-benar taat lah. Lalu orang-orang ini pada tahun 2009 apa 2000 berapa itu banyak yang terusir secara paksa gitu ya. Yang pada akhirnya orang-orang yang tadinya perannya itu sebagai penasehat dalam ibadah macam-macam itu udah nggak ada. Jadi dulu tahun 2005 saya jadi khotib itu, sebelum jadi khotib itu nanti nama saya dikeluarkan tuh, Muhammad Ihsan bulan depan tanggal berapa, pekan ke berapa gitu. Nah, saya udah harus mempersiapkan materi untuk khutbah. Nah, ke perpustakaan saya nyiapin semua tuh apa namanya materinya. Dari materi saya itu saya ajukan ke dewan yang namanya itu bagian ibadah gitu ya. Nah, dicek, diperiksa betul itu benar sesuai syariah apa enggak, konsepnya udah benar enggak, referensi atau kutipan ayatnya udah tepat apa belum, hadisnya udah benar apa belum. Nah, ketika saya udah melewati seleksi itu dari dari eksponen, turun lagi ke satu pintu lagi ke Dewan Guru. Di bagian nanti dites bacaannya udah benar belum, makhrajal hurufnya udah benar apa belum, kayak gitu. Sampai akhirnya saya bisa tampil. Nah, hari ini tuh katanya udah nggak seketat saya dulu gitu. Udah banyak perbedaan. Nah, mengenai mazhab, ya itu tadi saya udah jelas juga ke Ustadz Rizky bahwa
mazhab yang dipraktikkan sehari-hari memang secara eksplisit itu nggak disebut kita menganut mazhab apa, nggak disebut gitu, nggak pernah disebut. Cuma secara harian kita menggunakan mazhab Syafi'i dalam praktik ibadah gitu. Oh, saya tapi ini oke gini teman-teman semuanya, karena memang tadi saya juga habis live streaming, saya mau mengingatkan kepada teman-teman besok malam jam 9 lewat waktu Indonesia bagian Barat kita adakan diskusi dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh narasumber kita dari alumni senior Al Zaitun bersama dengan Bang Fajil juga yang kemarin ikut diskusi bersama kita, hadir juga nanti di sana ada Ustadz Rizky jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih buat Bang Sunai, Bang Isan, dan Ustadz Rizky Nafa'anallah tahbitul hayati. Saya akan anum undur diri. Mohon maaf lahir batin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz Rizky tadi mau nanya apa? Ini komennya di off ya? Iya nih saya off aja biar antum fokus juga. Nggak apa-apa, di on aja juga nggak apa-apa. Saya nggak masalah, cuma kalau kayak tadi itu saya ingetin kan yang dosa bukan saya, beliau. Kasihan, maksudnya jangan buang-buang energi buat bikin dosa gitu. Saya mah nggak apa-apa, yang begini mah biasa aja. Nah, Gimana? dari zaman abang itu kan seakan-akan si siapa namanya Fazil itu dia 11 tahun ya. Dia 11 tahun katanya. Seakan-akan dia berarti senior banget dong daripada abang-abang. Karena gini kan, orang yang 6 tahun. Enggak. 6 tahun mondok dengan 11 tahun tuh Bang. Walaupun abang-abang alumni lama, tapi ini 6 tahun sama 11 tahun. 6 tahun. Gini. Kualitasnya beda ya. Biasanya kan begitu tuh. Seakan-akan dia kan ngomong, "Oh, gua 11 tahun," kata dia. Coba abang udah lihat nggak video dia? Ya udah. Lihat. Jadi Jadi Ternyata ditanya bab wudu dia bingung. dia kan dari SD Ustadz di Dari situ, SD, dari jadi kelas beda. 2 SD. Dari SD dia. Dari kelas 2 SD. Jadi di Al Zaitun itu dari tahun berapa ya udah ada SD-nya. Jadi SD, SMP, SMA dia gitu. makanya 11 tahun. Makanya 11 tahun, bukan karena dia mengabdi atau macam-macam. Pas lulus Nggak ada. SMA juga keluar, dia sama kayak saya, lulus SMA ya keluar gitu. Tamat. Dia 11 tahun ya anak SD, dari SD ya hampir kayak lahir di situ kan dia. Iya benar. Tuh. Benar. Berarti tapi tetap saja dong ya seakan-akan kan dia gua 11 tahun katanya. Ya kan seakan-akan Iya. dia lebih senior daripada yang senior, benar enggak? Nah, ya sebenarnya saya udah gemes juga waktu paling pertama dia keluar video yang udah di-delete sama dia itu. Tadinya mau saya stit gitu, saya mau bilang begini, kamu kalau mau ini statement gitu, mau membela ya silakan, tapi pakai cara yang bener lah, yang sopan kayak gitu. Terserah mau beranya beda pendapat mah bebas aja. Cuma mungkin ada sisi benarnya dari dia, pandangannya dia gitu ya. Monggo aja kan bebas, kita hidup di negara demokrasi berpendapat. Ya cuma kan gesturnya dia itu kayak nantangin orang, udah tahu netizen Indonesia nggak bisa ditantangin, udah Nah, ditantangin. kalimat dia begini bang. Assalamualaikum kepada orang-orang berakal sehat, gitu kan. Orang-orang berpanasan kata begitu kan. Kan nantangin dong. Kita kan Iya, apalagi gitu Ya. darah-darah. ya itu. Jadi ibaratnya artinya- gini, Bang Ustadz Rizky. Iya. Nah, Ya, Kita silakan. tuh kalau ngeladenin dia kayak ibarat singa ngeladenin keledai gitu. Kita jadi ikut bodoh. Nggak usah tanggepin. Dia orang-orang yang sama sekali nggak paham, orang-orang yang nggak tahu gimana Al Zaitun berdiri, siapa Panji Gumilang, orang nggak paham. Orang-orang yang nggak pernah ketemu siapa Abi Qasim, Abi Jihad, Abi Silmi, orang-orang yang benar-benar dulu mendirikan Al Zaitun tuh dia nggak tahu. Terus apa yang dia komentarin tuh ya mungkin semata-mata pengen viral karena dia pun juga belum pernah sekalipun kali ngomong sama Panji Gumilang, cuma ngikutin copy paste omongannya Panji Gumilang aja. Gitu. Jadi gini Ustadz Rizky biar lebih ini lagi nih, lebih dalam nih 3,7 ribu penonton nih. Kalau ada yang rekam habis itu kontennya dipotong-potong, Ustadz Rizky jadi saksi saya ya. saya tanggung jawab, insya Allah saya tanggung jawab. Nah, Tunai juga. ya.
Soalnya ini saya bukan ngebelain siapa, gue bilang satu yang bagian ibaratnya saya komunis itu kan dia lagi nyeritain orang Cina tuh. Itu ada video panjangnya dia bukan dia yang ngomong komunis tapi orang Cinanya yang ngomong komunis. Tapi kan dia lagi menceritakan, saya bukan bahas Saya itu. tahu kalau Iya ya, itu saya oke nggak oke, enggak. masalah ini, karena saya Enggak memang, itu memang tahu ya. kalau itu ya. Enggak, Karena ini, barusan itu saya cuma kasih contoh bahwa video itu bisa dipotong dan jika iya, sampai ke masyarakat artinya langsung jauh berbeda. karena Nah, gini, kita kalau ini saya ini lebih komen itu ketidak yang dipotong dan lebih, karena gini, kalau kita mau mengomentari sesuatu itu memang kita kan harus jelas data-datanya, kan begitu. Itu yang betul. pertama. Yang saya pengen, yang memang saya pengen komentar itu memang contoh kayak imam di depan, imam sakit di depan, udah sampai duduk, kan kita tahu bang kalau itu orang sakit kan, gitu kan duduk, kenapa jadi imam? It- Itu Nah, itu politik, jelas kita mengomentari it- seperti itu. itu politik internal aja. Mm-mm. Politik internalnya Syekh Panji Gumilang aja itu soft jarang-jarang sama naruh wanita di depan itu politik internal. Ah, begitu. Itu kan tidak bisa begitu juga, kan gitu. Nah, makanya kalau Abang kalau juga tidak setuju dengan hal itu kan? enggak, saya kasih tahu bukan berarti saya setuju, saya nggak setuju. Enggak, cuma maksudnya ini analisa saya. Jadi kalau zaman saya dulu, kalau ada momentum begitu bisa puluhan atau ratusan ribu yang datang. Sekarang itu waktu sholat Idul Fitri yang datang mungkin nggak nyampe 1.000. Mm-mm. Kalau sholatnya softnya dinormalkan, itu cuma 4 baris, artinya masjidnya anyep, nggak penuh. Ya benar. Tuh nah itu yang dinamakan politik, artinya dijarang-jarangin biar kelihatan full gitu aja, nggak ini kok nggak, karena masjidnya gede banget itu, yang kan kita 2 masjid di sana, masjid yang keseharian kegiatan kita di Masjid Al Hayat, cuma kapasitasnya cuma paling 3.000. Nah masjid baru ini yang besar banget ini gitu. Ya, berarti kan itu udah lain ya bang, udah lain ya, karena kan perempuan jelas-jelas di samping gitu kan, gabung. Ini perempuan, Iya itu. perempuan lagi, laki-laki lagi, itu kan udah jelas-jelas. Ya, salah, keliru. Kan konten saya yang paling pertama saya bikin 3,6 juta itu kan saya bilang begini, sebaik-baiknya soft laki-laki ya di depan, sebaik-baiknya soft wanita adalah paling belakang. Jika ada pilihan terbaik, kenapa Al Zaitun atau Syekh Panji Gumilang itu pilih yang makruh atau dibolehkan gitu kan? Itu kan nggak ideal atau bikin orang langsung punya perhatian khusus. Itu kan saya yang paling pertama bikin kontennya memprotes ke bawah, saya nggak setuju juga kayak gitu, ngapain ngaco kayak gitu. Benar. Terus dijarang-jarangin, waktu sholat ibaratnya tuh udah jelas. Coba boleh lihat di konten di akun saya sekarang, boleh buka postingan saya paling terakhir tuh. Akun yang ini ya. Ya akun ini Bang. bos. Ya bisa mah. Ya akun ini. Oke. Yang ya saya bilang Syekh itu waktu dulu saya di sana, kita tuh diimamin oleh Syekh Panji Gumilang itu cuma waktu sholat Jumat aja. Kalau yang sisanya itu sholat hari-hari biasa itu waktu 2 tahun pertama itu masih sama eksponen atau pejabat-pejabat tingginya. Terakhir udah kita santri sendiri yang jadi imam gitu, emang badal imam gitu, emang udah pada pinter-pinter lah kayak gitu ya. Ini udah dewasa. Nah saya bilang itu waktu Syekh jadi imam itu selalu dia bacakan subuh fakum fa inna tasbihata subuh bitama bisola, ya kan, artinya lurus dan rapatkan shaf gitu. Ya. Iya, terus tiba-tiba hari ini kita ini yang santrinya dulu belajar kitab Bulughul Maram, terus dipraktekkan hal yang kayak gini. Terus setiap sholat Jumat yang dibacakan itu adalah surah As-Saff gitu kan, yang nanti pada ayat kedua apa ketiga nanti sampai pada ayat kabur rahmatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bagi orang-orang yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak mengamalkan. Beliau sendiri gitu yang dulu mengatakan harus rapat dan lurus, tapi hari ini udah mengsong. Nah itu, jadi dia ngomongin dirinya sendiri. Jadi baik, satu pertanyaan terakhir bang, karena kita Ya.
Udah berapa jam ya? Dari jam 10, saya tadi mulai jam 9.30. Iya, iya. 11.12. Hampir 3 jam lebih ya. Jadi gini, Ini minta tolong ini Ustaz satu dulu sebelumnya. Apa yang kan setelah saya masuk nih saya lebih banyak bicara dibanding Sunai. Coba tanya ada yang keliru nggak dari yang apa yang saya ya, sampaikan gimana? terhadap Azaitun gitu. Apa yang disampaikan nama Abang Iksan ya semuanya benar karena saya juga merasakan hal itu di sana kan. Gitu kan jadi ya apa ya dulu itu emang beda banget sama yang sekarang. Kita nggak pernah tahu apa yang ada di otaknya Panji Gumilang tuh kita nggak ada yang pernah tahu Benar. gitu. Jadi apa yang diajarin dulu sama sekarang tuh beda. Dan orang-orang yang di dalam pun juga beda. Udah sesuatu dulu sama sekarang tuh berbeda. Udah sih gitu aja. Jadi kayak Az-Zaitun yang dulu bukan yang sekarang kayak lagunya si Ini ibarat nih Ustadz sekolah di pesantren misalnya dan tahun udah lulus atau pesantren Ustadz sekolah kok jadi gitu kiainya. Nah Ustadz juga mungkin dulu nggak kayak saya gitu kok. bersuara bang, saya jujur, saya bersuara. Pas, Kalau nah saya kita pun bersuara kan kita juga banyak wah ini sesuatu hal yang nggak bener nih Pak benar, gitu sampai ya cuman kan kita harus tahu nih siapa Pak Panji bilang kok dia walaupun di demo walaupun diserang kayak gini dia masih ngelakuin hal-hal yang istilahnya sesuatu yang makruh gitu, sesuatu yang memang dilarang dalam Islam, kenapa kok dia berani gitu. Nah itu yang jadi pertanyaan kita dan dia pun nggak merasa takut dan malah nantang gitu kan, nantang MUI, nantang Menteri Agama. Berarti kan dengan begitu kita bisa melihat kapasitas Panji Gumilang berarti di atas mereka. benar. Gitu, apalagi kita yang cuman santri gitu, Ustadz. Baik, baik, Nah, baik. makanya kehadiran gue di sini sebenarnya gue lebih paham nih siapa sih Panji Gumilang. Nah, seperti itu kan banyak orang hanya melihat Panji Gumilang itu dari luarnya aja. Benar. Dia nggak Nanti pernah tahu. pada suatu hari nanti sejarah bisa mencatat begini Ustaz. Ini apa namanya orang bakal kaget nih, bakal kesel nih sama saya nih saya kalau ngomong begini. Suatu hari suatu hari nanti kalau ini terus berlanjut sampai dibubarkan ya Panji Gumilang itu akan menjadi pahlawannya Indonesia dengan sama seperti Lilin yang mengorbankan dirinya sendiri. Oke, jangan dipotong nih videonya, jangan sampai dipotong. Kenapa pertanyaannya? Iya. Kita itu Indonesia itu bawa penyakit bawaan lahir ya. Sebelum lahir itu kita udah punya sekarang Ustadz Rizky, kalau saya bilang Ustadz Rizky coba sebut katakan 2 kata kalau dengar kata PKI, coba ngomong ke saya 2 kata apa yang ada di benaknya. Komunis tidak ada agama. Oke, satu lagi tidak ada agama, satu lagi apa? Komunis tidak agama, penjajah. Penjajah bengis gitu enggak? Bengis, biadab banyak. Oke. Ya pokoknya semua yang negatif itu artinya stigmanya terbentuk di masyarakat dari yang paling tua sampai yang paling rendah, begitu ya? Benar. Oke, nanti ada satu lagi kan anak muridnya Hos Cokroaminoto kan 3 orang. Ya kan? Berarti yang musuh udah kalah kan? Berarti kan ada satu lagi tuh. Siapa namanya? Siapa yang Islam NII siapa namanya? Kartosuwiryo. Kartosuwiryo. Masih bertahan kan? Nah, artinya nanti suatu hari ketika orang Islam dengar NII dan Az-Zaitun, yang akan keluar di benak orang Islam adalah sesat, bergaul sama Yahudi, nah kayak gitu. Jadi AS Panji Gumilang berhasil merubuhkan yang namanya NII, berhasil membangun stigma buruk terhadap NII. Maka AS Panji Gumilang menjadi pahlawan Indonesia dengan mengorbankan dirinya sendiri. Ini analisa bohong-bohongan saya aja, bener gak tuh? Logis, bukan bener, logis nggak tuh? Ya, tapi itu memang analisa yang logis yang tapi memang tidak diharapkan ya Bang ya. Ya jangan sampai, ya wallahu alam, saya nggak ngerti itu juga. Baik, ini Bang. Jadi ada 2 pertanyaan jadinya ini. Baru teringat saya. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai
itu si Fazil juga udah menentang, padahal sudah kita jelaskan tentang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Nggak ada. Gini, abang 6 tahun loh, dia 11 tahun loh. Iya. Kita lebih paham daripada abang kan begitu ya. Makanya. Ya, itu gimana? Ya itu maksudnya gini ya, secara pribadi saya ini jangan dikaitkan pendapat alumni dan saya sebagai pribadi yang mungkin bukan alumni Zaitun nih katakan gitu. Waktu Al-Zaitun softnya jarang-jarang ya oke saya udah protes gitu. Tapi ketika Syekh Panji saya di grup saya di angkatan kedua itu ada yang nge-share video khutbahnya santri gitu yang yang qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Nah, kita itu berdebatnya tentang wah sekarang udah nggak diiniin ya, udah nggak diperhatiin kayak kita dulu, udah tipu-tipu kayak gitu, maksudnya tipu tuh salah ketik atau salah ucap kayak gitu nggak dibenerin lagi ya kayak gitu. Kita kirain masalahnya itu. Ya nggak lama ada video lagi ternyata syekhnya yang begitu ya udah kita anggap udah sesat ini kacau nih udah. Mas. Gitu. Karena itu udah akidah, Itu jelas akidah dan itu dibela, Bang. Dan itu dibela loh, Bang. Kita sudah jelasin kepada mereka bahwa itu seperti ini, tapi mereka tetap berkeyakinan kalau itu memang adalah sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu udah kita jelaskan. Nah ini teman-teman ada yang tanya dari tadi azan. Nah itu ada yang tanya. Ini pertanyaan teman-teman dijawab nih satu. Masalah azan bang, kenapa nadanya seperti pidato tadi katanya? Waktu saya dulu di sana azannya sama seperti azan di seluruh dunia masih bernada. Semuanya, pokoknya waktu zaman saya itu belum ada yang nyeleneh. Saya reuni tahun 2017 atau 16 kemarin baru lihat itu azan itu. Nah saya tanya, itu azannya kenapa begitu? Itu azannya Bilal. Dulu Bilal azan begitu karena dalam rangka perang. Dalam rangkanya perang gitu ya. Jadi untuk menyemangati pasukan perang itu ya begitu gitu harus harus tegas katanya kayak gitu. Itu alasannya mereka, tapi saya bukan alasan saya ya. Yang saya tahu gitu karena azannya Bilal. Nah, Jadi mungkin boleh jadi satu jalan tuh dengan pendapatnya Sunai bahwa mungkin mereka itu masih berperang sekarang belum merdeka kayak gitu. Makanya mereka tuh selalu merdeka kayak gitu, makanya belum merdeka itu. Iya baik. Jadi Gimana? gini, si Panji Gumilang itu emang suka membantah dalil dengan dalil, dan itu yang paling suka dilakukan Panji Gumilang gitu kan. Jadi di sisi lain juga setelahnya dibubarkannya Majelis Syuro tuh dia udah bebas mau ngapain aja. Dia mau azannya kayak gini tuh, mau kayak azannya kayak gimana dengan dalilnya sendiri ya kita nggak bisa bantah. Tuh. Terus contoh lah kayak kemarin dia sholat Idul Fitri yang berjarak-jarak, dia menggunakan dalil Quran tentang berlapang-lapang dalam majelis. Itu kan beda konteks gitu. Di situ kan berlapang-lapang dalam majelis itu suatu urusan ya ketika dalam majelis, bukan dalam sholat. Nah seperti itu. Terus yang tentang dia ngambil kutipan juga di surat At-Takwir tuh yang masalah tentang perkataan Rasulullah itu Al-Quran ada perkataan Rasulullah di surat At-Takwir. Padahal di situ dijelaskan bukan perkataan Rasulullah, tapi kita baca aja ya. Boleh. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia dalam kurung Jibril. Jadi kalau si Panji Gumilang kan mengartikannya Rasulullah seperti itu. Jadi ya emang hobinya Panji Gumilang si Panji itu untuk membantah dalil dengan dalil gitu ya. Yes. Itu kan kita nggak usah lah orang-orang pesantren, orang-orang yang sekolah umum aja tahu ini, gitu. Bang, ini ada yang bertanya ini tadi ini saya perhatiin ini. Bang Sunai jelasin N11 dong, itu tugasnya apa di dalam pesantren? Panjang, berat nih. Apa-apa. Kalau nggak bisa dijawab nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mungkin nanti kita bisa secara langsung ya ngomong dari WA kan, dari teleponan dan sebagainya. Karena ada juga nih beberapa yang pengen saya tanya yang mungkin ini agak bahaya buat antum, jadi anak tanya dari WA aja. Nah, itu dia.
Pokoknya intinya ya panjang sih kalau bicara negara Islam Indonesia ya. Kalian harus tahu juga sejarah tentang Kartosuwiryo tuh. Terus kalau mau lebih detail coba panggil tuh Oh, ini ada yang nanya nih. eksponen. Ini baru masuk nih yang zina itu Itu udah ulang lagi tuh. dijelasin, teman-teman. Udah dijelasin tadi. Udah nggak Jadi ada. Boleh dijelasin nggak lagi ada. bang, nggak apa-apa bang. yang Ya, yang ini kalian record, kalian dijelasin ini, kalian record ya. yang zina itu ya itu nggak ada di Al Zaitun karena itu yang nuduhnya itu dia bukan santri Al Zaitun tapi dia tentaranya atau apa pengikutnya yang ada di Jakarta Selatan ya. Habis itu dia ditangkap sama polisi. Nah, habis itu dia dijadikan apa namanya alat oleh polisi bicara tentang NII. Nah, karena mungkin dia materi dari apa untuk dia seminar-seminar nggak punya, makanya dia arahkan ke santri Al-Zaitun fitnahnya gitu. Karena saya sendiri yang mengkonfirmasi yang namanya siapa Ken Setiawan itu udah saya konfirmasi di TV One di balik layar di balik layar maupun di layar hidup saya tanya namanya siapa orang yang diantarkan oleh dia ke tempat prostitusi itu. Dia nggak bisa nyebutin siapa namanya karena saya pengurus pelajar tahu semuanya angkatan saya itu namanya satu persatu orangnya dan dia nggak bisa sebut namanya alias Ken Setiawan itu adalah fitnah karena nggak mungkin di lingkungan pesantren katakanlah Zaitun kita ini santrinya lulusnya sekarang udah 30.000 orang. Harusnya ada satu orang yang soleh betul gitu akan membongkar dulu dia waktu Al-Zaitun pernah lihat, pernah dengar, dan pernah tahu kalau santri Al-Zaitun boleh berzina. Kan sampai hari ini nggak ketemu tuh. Saya kemarin itu dihubungin sama TV CNN untuk jadi narasumber membahas tentang itu. Tapi nggak jadi karena mereka nyari yang mengamini Ken Setiawan. Nah, ternyata sampai hari ini CNN nggak akan ketemu. Saya bilang sama orang CNN-nya kalau nyari yang apa yang dituduhkan Ken itu dari santri Al Zaitun, nyari sampai ke pelosok manapun memang nggak ada ya karena itu cuma fitnah aja gitu. Baik. Nggak ada yang Ini mengkonfirmasi beberapa tuduhan inti, Ken ya. itu sampai hari ini. Jadi teman-teman ini adalah beberapa inti dari diskusi kita malam ini. Yang pertama masalah soal masalah azan itu memang itu baru dibuat-buat dan itu kita tidak menyetujuinya baik dari pihak Bang Ihsan maupun Bang Sunai dan mereka adalah salah satu alumni dari Al Zaitun dan itu dibuat-buat sekarang. Kemudian kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim itu kita juga tidak setuju karena itu masalah akidah. Kita sangat mengecam hal tersebut teman-teman. Yang ketiga, adapun soal tentang komunis, adapun soal tentang zina dan sebagainya itu adalah fitnah. Nah, kita begini teman-teman. Kita punya dua mata. Mata kanan ini Allah ciptakan untuk melihat kebaikan orang lain, mata kiri Allah ciptakan untuk melihat keburukan diri kita sendiri. Maka daripada itu memang ini adalah salah satu hal yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Karena memang Allah ingin tunjukkan kepada mereka ada orang yang benar-benar dikehendaki oleh Allah memang nampak sesatnya, ada juga memang Allah berikan hidayah kepada mereka petunjuk-petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu sudah diizinkan oleh Allah. Kenapa hari ini Al Zaitun sangat menggemparkan negara kita, Indonesia kita tercinta ini? Karena memang kalau dulu kenapa tidak viral? Karena memang dulu insya Allah tidak semiring sekarang gitu bang ya. Tapi alhamdulillah ya kita lihat sekarang sama-sama teman-teman, inilah adalah beberapa gerakan daripada alumni-alumni yang hari ini itu adalah kesesatan yang nyata di pesantren Al Zaitun. Dan ini memang Allah tunjukkan teman-teman. Tidak ada satu daun yang jatuh ke muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini kecuali itu semua adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pelajaran buat kita, ini memang ujian
ujian bagi kita semua nih orang-orang beriman, dan khusus nih kepada alumni Al Zaitun semuanya, ini ujian bagi kalian. Kalau kalian nih semua bukan Abang Sunai saja, Bang Ehsan, kita sangat mendoakan, sangat terkesan banget ketika ada seorang alumni, bukan seorang saja, kalau bisa puluhan alumni yang taat sama Allah, katakan yang benar. Wa qul ja'al haqqa wa zahaqal batil, ya teman-teman ya. Kita sampaikan yang benar, pasti yang batil bakalan hancur. Ya, sampaikan yang benar walau kana murran, walaupun itu pahit, walaupun mungkin itu adalah salah satu kepahitan yang luar biasa. Mungkin kita bakal ditangkap, mungkin kita bakal dicaci maki sama netizen, karena netizen ini adalah maha benar, sampai hampir kalah Allah Subhanahu wa taala dibuat mereka. Karena maha benar banget. Ya, apa yang dikatakan mereka semuanya hampir 99% wajib benar. Jadi insya Allah teman-teman, besok kita di roomnya Kang Anom. Tadi kita udah janji dengan Kang Anom. Saya juga enggak sabar banget pengen ketemu sama